Kapau siap mau makan padi, kapau nak orang bisu barang, kato siap kondak jadi, labatan dojo onda gadang, labatan dojo kaindah, indah lah, amun najie kadene lojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awak basobo balik dalam cerita Naro Boy. Saat ini di antara kita adalah hadir narasumber tampan yang sehari cukup dikenal dengan gayanya, kocaknya, bahkan dia cukup dikenal Kota Padang. Tampan, iya, boy. Ambo tahu dulu Tampan, awak kan sama-sama berasal dari Pau Bapak. Ya. Semua alma mater ya? Semua partai juga lah. Gitu. Ambo tahu dulu Tampan seorang jurnalis. Akhirnya belakangan kok pakai lo jadi pelawak kayak wajib tuh. Ambo lurian cerita si boy guys ya. Ya. Pak Naro, ambo ngecek lu Naro bang. Ya. Jadi narasumber lo bos ya. Iya. Daripada jadi narapidana apa narasumber. Jadi sebenarnya iko dunia hobi sebenarnya boy. Ya. Dulu tuh bukan jurnalis awalnya, Ya. tapi memang komedi awalnya. Iya. Ambo waktu SMA Naro itu dek hobi-hobi itu juga berkesenian. Ketika ampi yang diketuai dek Codot atau Irwadi Uska, jadi ketua ampi Sumatera Barat, ini madoan lomba lawak. Jadi ketika ini madoan lomba lawak tuh kami di Pauah ikutlah berdua grup. Kebetulan grup ambo ikut. Banyak yang datang yang ikut lomba waktu itu. Tiba-tiba diumumkan dek dewan juri kan bahwasanya ambo do kawan-kawan juara satu. Dek keluar jadi juara satu lomba lawak se Sumatera Barat, se Sumbar gua Nggak sesubar sombong dong. ini dua mah se Sumbar kok se Sumatera Barat, Ya. se Sumbar sombong Ya. kan. Ikonan se Sumatera Barat Ya. Sehingganya tentulah jadi artis loh boh. Ya. Selebritis kecil orang mah. Tahu naro selebritis juga. Ya. Selera besar dompet tipis. Jadi tahun 86 waktu itu Ya. pasti gue SMA. Ya. Sehinggonya lacuk lomba lah diajak MC sama band Kamal band dangdut dulu mah. Keliling-keliling Sumatera Barat, keluar Sumatera Barat, melawak karena dan lah terjebak sama dunia kesenian gue. Tahun 86, 87 lomba lawak lo lihat di Bukit Tinggi, juara lo kami lihat. Pokoknya waktu itu Satyu udah mau lomba lawak, grup Ambon namanya Andes Papa dulu kan. Itu juara kali itu. Nah tahun 90 sampai itu apa namanya itu orang kok pada lomba lawak itu kan Elahi Lembaga Humor Itu Indonesia. masih ada. Itu alat kuliah tuh. Iya. Alat kuliah boy. Nah ketika tuh mau alat kuliah Elahi mau ada lomba lawak di RRI. Iya. Ambo ada kawan-kawan keluar juara satu lihat. Juara satu lomba lawak gua. Sehinggonya buatlah komitmen. Kami tolong salurkan main di radio. Jadi mainlah kami di radio swasta. Susi FM mah. Kami main di radio. Enak tahunya dari 96 sampai 2008 balik. Ya. Nggak pernah berhenti melawak di radio dah. SMA Naro ya kenal ya tempat. Enggak saling kenal dulu, do kini latar kita terakhir kalau kenal Naro kok mah. Iya, so lapo kami beda. Iya. Abu acok lapo Ipan dulunya dia lapo Mah dulu lah. Rumah dulu lah. Ambo kan itu Tampan kok sebenarnya. Kan kini baru tahu. Iya. Sama lu tahu baru di cerita Bagalau dia kan di sosial. Ya. Sebenarnya Tampan menghilangkan jejak. Artinya ini suksesnya enggak di SMA 5 kayak gitu. Ya kan? Banyak banget Kesuksesan ini kebetulan yang bisa sukses kayak kok kan karena ada unan di Paun. Nggak ada orang di bawah nggak kata teko itu dah. Iya kan? Naro bisa mengecek itu. Ambo benarkan apa kecek Naro, tapi tidak semuanya benar. Iya. Karena memang Ambo siap SMA, Ambo dapat kerja kuliah di Unan, itu kan? Kuliah di Unan waktu itu lo nado Unan di Paul ada masih dari Tawa, itu kan? Dulu cita-cita Ambo kan
Itawa UNP mapan. Si boy ndak ambat cokoran cabi. Unan tuh dari tawa dulu yo juo alah tahun sekian 90-an baru pindah ke kampus kali mana. Yo unan dia anu namo dari Tawa, tapi tampan diterima di unan dari Tawa tu karena unan ka dipindah ke Pau. Jadi putra putri Pau untuk supaya unan kolasuh pindah ke Pau, maka diterima lah putra putri Pau kok jadi unan dulu kan, walau kuliah dari Tawa. Di kecek naruh kok. Ini CSR mana? Ya. Kecek naruh kok. Ada benarnya dan banyak tidaknya. Karena ambo masuk unan itu dulu kan melalui UMPTN. UMPTN apa? UMPTN. Itu. Nah ada urusannya dua Mana saya? naruh kok yang sembarang. Nah, itu tempat UNPTN dulu tuh, nak sama aja kini tuh masih bisa disogok-sogok, dikato belecean. Kalau kini yuk Kata belece, kato belece. Iko kini kan on dulu, kalau kini online. Tasara apa kecil naruh kan. Tapi yang jaleh ketika itu memang sebenarnya ambo memilih unan tuh kan enggak peternakan doh. Itu kan. Tapi kedokteran ya. Tapi jadilah peternakan kok pilihan kesekiannya karena selesai ambo. Kini kok namanya Pak Ambo. Dokter Nurang, dokter Nurwan. Dokter Tarana. Nah, siapa ke dokter Gimana mempan? Spesialis tampan sebagai fakultas peternakan tuh. Itu tuh kan lead service itu. Tidak ada nan balaku di diri tampan kuliah tampan tuh cie do. Kerajo latar belakang tampan Nah, sawah, Balandang. Kecek dosen Ambo yang di luar perguruan tinggi ya. Ambo punya dosen di dalam perguruan tinggi, di luar perguruan tinggi ada lo. Kecek dosen Ambo dan di luar perguruan tinggi, bahwasanya kuliah itu hanyalah untuk menambah wawasan. Ya, tidak selalu kuliah itu berhubungan dengan profesi. Seperti itu Naro harus paham. Oh Naro kuliah di kedokteran kemudian akan jadi dokter selalu saja. Kadang-kadang dokter banyak yang menggalih. Waktu itu unan ya kan di fakultas peternakan kok kurang peminat. Sehingga KCO rektor waktu itu masih lah putra putri Pau itu memanfaatkan putra nak beli. Woi Naro, awak pindah ke sini mah aku nak terima kok aja. Naro, tapi kau mau memilih jurusan itu tuh Naro, itu diminati lebih dari 2.000 orang. Nan diterima itu cuma 70 itu kan yang jurusan Ambo. Apa dasarnya Naro Kalau itu favorit jurusan itu. Naro Ambo nggak bisa terima. Naro tuh selalu mendiskreditkan Ambo, boy. Mendiskreditkan namanya tuh. Iya. Kredit dong, mendiskredit. Putra putri Pau nan bisa tamat SMA dengan berontak. Aku nak pada orang waktu itu. Itu kok langsung tampan masuk ke putra terkenakan. Tampan lu SMA jurusan. Ambo dulu Sosial SMA biologi. Biologi gitu kan. Jadi Ambo sambung lah pertanyaan si Boy itu lihat bahwasanya jadi awalnya itu Ambo bukan jurnalis kan, tapi komedian dengan ikut lomba lawak, kemudian main di radio, belajar marketing radio, belajar jurnalistik radio. Dari radio Ambo pindah lo menjadi manajer TV ya GM Naruh jurnalis gua dulu pan. Bekol situ Naro, situ Ambo dulu karena jadi selama Ambo jadi GMTV, Ambo tentu makin masak jurnalis Ambo, itu kan. Nah, kan otodidak. Katiko indah adoh lai, kendak karajo di media lai, di lai. Oto tukang bawa dadak. Otodidak, tukang membek dadak. Enggak itu dong. Kini si Boy bertanya ke gua kan. Dia betarang lu Naro. Dia betarang lu. Jadi bangga-bangga lo jurnalis pun. Di SIM A5 tuh dulu mah BP3 Mas Rimarjan. Lain tamat SIM A5 tuh jadi jurnalis. Astagfirullah. Karena apa ada peluang tuh mainannya dari Pak Naro, Ambo tidak membanggakan jadi jurnalis dong. Si Boy kok batanyo ke Ambo, kok bisa Ambo terjebak dalam dunia jurnalis? Itu pertanyaannya Naro. Gitu. Jadi Ambo selesai lah. Jadi dengan tidak bekerja di media le kan, awak lapih le, ke dia. Awak hobi besi aduh ya Pak. Makanya tetap juga bermain jurnalis walaupun hanya memakai channel YouTube gitu kan. Nah, Ambo bilang nama istilah jurnalis keliling. Bak jurnalis keliling karena awak biasa bak keliling-keliling. Bak kuliah-kuliah gitu. Gitu. Tapi sebagaimana diketahui, Tampan sukses dulu itu di Susi FM.
Nah lain-lain tu nak menyebut nama tampan dulu dah. Oh jadi jurnalis cek tampan, jadi ko dak Cina nama tampan naik dah. Iko pun setuju dengan Naro. Nama tampan tu naik di Susi FM di grup lawak. Tampan kabut tu Itu tu rai sisi orang-orang tu. Orang-orang yang asal kuliah se karena kampus ko barado ditampek di Nagari. Aku Ya kan? merendahan. Maka di waktu itu sukses tampan bukan dek karenanya sarjana UNAN, Ya. tapi dek karenanya jadi pelawak di Susi FM. Sampai kini orang nak tahu ini sarjana aku dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa terasa kembali kita bertemu Ramadan. Ramadan merupakan bulan pesantren kejiwaan. Mari kita berpuasa menuju ketakwaan. Ketakwaan yang akan menjauhkan diri kita dari segala macam mara bahaya dengan cara menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Menjaga diri dari mewabahnya COVID-19 merupakan salah satu implementasi takwa. Mari kita jaga diri dengan mengikuti petunjuk pemimpin dan ulama kita. Biasakan hidup bersih, rajin cuci tangan, dan memakai masker setiap bepergian keluar rumah. Semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir. Semoga Allah SWT memberi kita petunjuk dan keselamatan. Marhaban ya Ramadan, saya Effendi Rajo Budiman dan keluarga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apaan? Ambo raso tampan ko ndak sinkron antara sarjana pampan jo profesi nak kini ko dah. Kemudian tampan kan sarjana peternakan. Ya. Lari ke entertainment yo. Ya. Tapi ambo jadi tampan kini ko lah menurun kok. Sajak Susi FM mati, tampan kehilangan arah nampak nama. Kau balik ke bioground sarjana, Ya. nak tentu ke dewe. Iya. Sarjana dokter hewan enggak? Dokter hewan ndak, Dokter orang apa lagi? enggak, ke sawah ndak lo tentu lah. Enggak. Sawah lah nyopilo di perumahan. Ya kan jadi sial. Jadi ambo luruskan lah ke Cik Naro Setian Ayang. Ya. Bahwasanya nan Susi FM tu nak pernah mati kan. Sampai kini Susi FM masih hidup. Yang terjadi itu adalah ambo indak main di Susi FM ledo. Ambo indak GM di Susi FM ledo. Bukan Susi FM mati, beko berang orang Naro. Tampan keluar dari Susi FM karena lawak kan tampan ndak anu ledo, ndak ger ledo. Makanya Susi FM yang mengeluarkan tampan ndak tampan mundur dari sana. Naro tahu ndak tero? Ya. Bahwasanya ratu-ratu urang awak kuah pelawak sedonyo. Lah, awak boleh hobi komedian, tapi jangan pernah awak merasa awak hebat di komedian. Selagi awak tinggal di Padang di Sumatera Barat kuah. Di kalau Naro mengecian lawak kata patu nak ger do, itu bisa jadi yes, bisa jadi no, gitu kan? Kenapa? Karena setiap orang kan punya fan, gitu kan? Mungkin Naro itu ndak fan tampan do, gitu. Tapi fan tampan masih banyak dan lain. Kadang-kadang Naro kok mengingkari hati nuraninya, tapi nyo mengecek karena bahwasanya ambo kenal do tampan kok dek Susi FM di gana. Berarti nyo fan apa gana? Ambo sebenarnya fan di tampan. Jujur. Waktu tampan di Susi FM, setelah tampan keluar di Susi FM, ambo tak mau tahu dengan tampan lagi. Itu arah hidup tampan sendiri. Ambo setuju. Pernyataan Narono Swanta, ambo setuju. Bahwasanya kadang-kadang kita juga harus bersikap seperti itu. Kenapa kita harus mau tahu dengan urusan orang, sedangkan urusan kita sendiri kita tak tahu sama sekali. Ambo setuju Naro. Urus urusan Naro dulu, baru urus urusan tempat. Dulu kan tampan lah kecil Naro tadi kalau masuk dunia entertain, lawak, tentulah banyak fan. Kalau tiba bola supporter kan, Ya. Banyak minat lah tampan masuk dunia politisi, dunia politik. Ambo perlu menjelaskan setiap Naro ya. Setiap orang kok punya suratan. Punya jalan hidup masing-masing. Rata tangan. Gitu kan. Ambo dari dulu
Alpulah punya semacam moto. Ya. Moto ambo sederhana saja naro. Bahwasanya dalam hidupku tak penting pekerjaan tetap, yang penting tetap bekerja. Iku harus naro pahami gua. Ya, bahan, Artinya bahan. buat Nampan tampan ko lah turun dari puncak karir tampan ko. Bang bukan cinta kayak itu. Beliau kok caleg lo di PBR dulu mah. Saya caleg. Tidak mau suara dong. Kapatang ko. Ada partai hari tanu ko namanya. Oh, apa? Perindo. Tidak tengok caleg saya ada di Perindo tu. Ya kan? Jadi sajak beliau keluar dari Susi FM, Nak kenal orang ya? itulah Jadi, turun. nak kenal orang ya? Ada orang yang ibu waktu itu favorit taping. Iya. Dia pakailah di favorit Iya, taping. iya. Perlu Itu meluruskan penampungan sedikit. favorit taping kok penampungan tampan kan ya? Perlu ambo luruskan sedikit ya. Baca cak ya. Apa yang disampaikan Naroko ada benar dan ada tidaknya gitu. Tapi lebih banyak tidaknya daripada benarnya. Kok si boy harus paham loh kok. Karena gitu, ambo di favorit TV itu katiko dari radio, GM radio masuk jadi GM favorit TV gitu kan. Nggak ada urusan dengan politik dah gitu. Dan apa yang disebut Naro tadi itu kan kapatang kok dalam hal untuk mencari perkawanan. Setiap awak kan punya misi masing-masing. Si Boy masuk ke si Koko, apa misi si Boy? Si Naro masuk ke si Koko, apa misi awak? Dan tidak selalu misi awak itu seperti yang digambarkan orang. Yang lebih tahu tuh diri awak tuh awak sendiri. Orang luar hanya sok tahu dengan awak. Termasuk Naro kok, dia sok tahu dengan Boy. Koko. Boy, Satio nanyo pacik di tampanku kegiatan mati juga kegiatan tu deh. Favorit di beliau belum mati mah. Ya kan? Dia tidak ada yang menampuang lain. Masih ada matian ya, Ro. Ya, tidak ada yang menampuang lain nyoba jadi guru cilik di kampung ya kan? Itu baru sukses gini kalau nyoba. Karena bantuan Pemda tu mah. Jadi Gikom, apa yang disampaikan Naruto Boy ya, ada benarnya dan ada tidaknya. Tapi banyak yang tidak benarnya. Awak harus paham umur ya. Bahasa muda mungkin banyak yang bisa kita lakukan. Kini kok dunia aku lah berubah. Pola pikir waktu pun harus berubah loh. Jadi kalau dulu memang entertainment cuk sebantang wah artis namanya kena main kema. Tidak selama kita seperti itu. Kini memang harus berpikir wah berbuat hal sosial. Berbuat hal sosial menyenangkan hati orang, terutama sekali menyenangkan diri awak sendiri. Karena ketika kita bicara dengan profesi, apapun yang kita lakukan, hati kita harus senang. Kita harus bekerja dengan hati. Nah, kalau Naro berprasangka seperti itu hak Naro, penilaian Naro. Tapi yang jelas, sedih apapun kita, mau apapun kita sekarang, yang penting kita jangan pernah menggaduh orang. Jangan pernah memutus silaturahmi dengan orang. Nah, walaupun orang seuzon dengan kita, tapi yang jelas selagi kita berbuat baik, ya niat kita yang penting. Ambo kini ko tampan go boy. Beko lah ibu ke bawah. Di tintik nadire jadi main pantan tagak ngalah. Lama sudah kadat. Lama sulo kadat. Ya kan? Jadi Giko boy. Ambo jadi main pantan kalau di negeri Ambo Polimo ya. Orang muda namanya kan. Itu mulai tahun 2000. Orang muda. Jadi orang muda tahun 2000, ini tahun 2020 lah. Lah 20 tahun menjadi orang muda. Dan ternyata jadi main pantan tidak semua orang punya hobi dan bakat seperti itu. Cobalah partai di kampung-kampung, baik Pau 9, baik pun Pau 5 kan. Berapa orang yang bisa menggeluti dunia orang muda dunia main pantan Kemudian Ambo ikut adalah sebuah perbuatan sosial yang luar biasa. Abo nak mengecil. Saya nak waktu lo dia pantan itu. Abo nak mengecil. Mana karena mu tasiso saya boy. Adalah Pau tepi yang bisa mengadang nanti. Pau tepi itu apabila diimbau lo tu yang paling banyak membau dah tu Iwan Masir. Sudah tu nak jalan bau tepi. Jadi boy, itu betul apa yang diceritakan Naro dan ada juga tidak betulnya. Tapi lebih banyak yang tidak betul dari betulnya, gitu kan. Nah, Ambo memang kini kau kan mau bikin semacam channel di YouTube namanya Pau TV. Isinya itu memang lebih banyak berita dan Ambo memakai kalau untuk berita namanya jurnalis keliling. Artinya moto Ambo berkabar untuk nagari. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Selagi kita bisa berbuat untuk kebaikan, kita lakukan gitu. Walaupun dalam pandangan Naro, itu adalah titik nadir yang paling akhir ya. Tapi menurut Ambo, dengan menggeluti channel Pau TV ini, kau tetap bergerak, hadir di siku, memberi kabar kepada orang, itu merupakan sebuah perbuatan sosial yang luar biasa bagi Ambo. Dan Ambo senang untuk itu. Gitu, Boy. Coba naik tampan kau baru tambudi Jawa hari ini mah.
Kalau nak ditampilan beliau hari gini koan, hilang nama beliau di nenek. Ya kan? Abilo kata bayi di beliau pula. Naro, ambo hilang ya kecil Naro ya. Kecil Naro kok ada benarnya, ada tidaknya. Tapi lebih banyak yang tidak benar. Gitu kan. Kan tadilah kita sabui bahwasanya setiap kita tuh punya ratak tangan masing-masing. Besok kita hadir di mana, besok kita akan dapat apa, besok kita mau jadi apa, kita tidak tahu. Hari kini ambo diundang Naro, ambo diundang si Boy kan hadir di Lapau kok. Dan itu kan tidak pernah terpikirkan dah sebelumnya doh. Gitu. Terima kasih Naro ya, telah diundang ambo. Pindah lo dodo. Kekecian do kini ketik nadir ya tampan ke seorang tampan dak dodo. Tapi kan ini kan masih eksis nama di TPRI. Anu cote apau. Ini ndak lebih nadir sana. Itu sebenarnya bukan penghormatan seorang tampan itu. Abo ingin cerita sekarang ya. Naro, dengar cerita dulu siap tambah Naro dengar kau baru dibantah. Cari to lapau kok. Iko kan budaya masing-masing kau. Setiap kampung kau ada lapau. Abo ingin sampaikan. Itulah bagian dari budaya orang Minang. Ya, abo ingin sampaikan seketik ya. Jadi dulu tuh pemerintah Provinsi Sumatera Barat kan mengadakan pekan budaya. Salah satu agendanya adalah cari to lapau. Malam tuh ambo hadir di pekan budaya. Ambo celik orang sedang lomba cerita lapau. Ambo tanya ke panitia Naro. Padang le ada utusan. Nggak ada sini kan. Ambo telepon kawan di pariwisata. Siapa utusan lomba cerita lapau Padang Pak? Nggak ada tampan celah sini kan. Gilu apa mah? Mbak caranya kerja kan. Pandai-pandai tampan celah sini. Ambo kumpulan kawan-kawan di taman budaya malam tuh. Berapa orang lo kawan? 5 orang. 5. Baranam dong bo. Ikut lomba cerita lapau malam tuh. Tahu nggak Naro apa nanti jadi? Setelah diumumkan dari Dewan Juri ternyata kami juara 1 cerita lapau se-Sumatera Barat. Luar biasa kan? Itu harus dihakimi. Tapi Otodidak. Boy. Kamu ada aja terima kasih. Santian mana Naro kok cerita di lapau? Nan juara cerita lapau bo. Ada yang mau terima kasih dia tampan. Ada. 2 kali beliau membawa mau jadi narasumber di cerita lapau. Pertama di Sawah 2. Ya kan? Tentang pertanian gua. Yang kedua di tempat di Tiga Batang. KMPI waktu itu jo saduang anunya kan. Favorit TV suara langsung mah. Namun itu kalau dia ambo tidak rasa baru tambah di lombo beliau udah kan. Karena itu tugas beliau. Dan beliau kok mendapat materi dari sini. Justru berterima kasih kamu. Itu aku yang dibayinya dong. Sambonya baik. Boy, ada ndak ambo mengecen bahwa soalnya ambo baru tambudi kan Naro atau Naro baru tambudi kambo? Kan ada kan? Nggak ada. Artinya kan seperti tadi kan, seperti itu langkah kehidupan. Lah ternyata Naro masih ingat kan, selagi ambo masih beraktivis sebagai juru bicara atau jubir atau presenter cerita lapau, 2 kali Naro pernah buajak. Itu kan, bakut Naro pernah buajak kan? Karena bakal walaupun Naro mengeceknya ndak dakik dan kan, hati yang berdakik denyo. Sehingga ambo punya agenda, karena ini udah bo. Seperti itu. Jadi kalau orang mencari mendengar kecil Naro itu karena banyak LOS sebenarnya. Tapi kadang-kadang kan orang melihat pernyataan Naro itu kan setengah-setengah aja. Coba tiru Ambo kalau menilai pernyataan Naro itu kafah, keseluruhan gitu. Itu bagaimanapun juga memang itu Naro. Tapi mungkin tempat tahu enggak? Naro ko labelnya orang di negara itu tahu enggak tempat? Apa? Kuciai. Tapi ada Nah, Ambo jelaskan sedikit ya. Ambo jelaskan. Kalau orang mendengar istilah kuciangai ya, enggak para beda di kuciang kabak. Tapi itu kan Kuciang kabak apa ada kok? kuciang kabak kok. Oh iyalah ya talengah seketik kambal sudoknya. Habis Tapi nan subana kucai ko tahu tempat. Ah, Nan subana kucai ko ikolah yang mengatur nagari kini ko. Komunitas Cinta Nagaring, kependekannya Kuciai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa terasa kembali kita bertemu Ramadan. Ramadan merupakan bulan pesantren kejiwaan. Mari kita berpuasa menuju ketakwaan. Ketakwaan yang akan menjauhkan diri kita dari segala macam mara bahaya dengan cara menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya.
Menjaga diri dari mewabahnya COVID-19 merupakan salah satu implementasi takwa. Mari kita jaga diri dengan mengikuti petunjuk pemimpin dan ulama kita. Biasakan hidup bersih, rajin cuci tangan, dan memakai masker setiap bepergian keluar rumah. Semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir. Semoga Allah SWT memberi kita petunjuk dan keselamatan. Marhaban ya Ramadan, saya Effendi Rajo Budiman dan keluarga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi walaupun namanya kucing air, tapi kegiatannya bermanfaat untuk orang banyak. Awak kau dapatkan orang-orang seperti Naro kau tidak sama Naro karena meimbang itu lebih seketik lah dari Naro kau. Bisa berbuat menggunakan waktu seketiknya untuk kepentingan orang banyak. Kau kan harus dukung. Kalau dua orang tekan Naro bagus. Oh, matian sih. Tapi Ban, awak ada hubungannya secara batin walaupun awak baru kenal. Mungkin jadi boy. Kami kan nyok beliau kan koto. Iya. Ambo kan Balai Mensiang. Iya. Balai Mensiang ko kan dari koto. Iya. Ya kan mungkin jadi tampan ko koto. Kalau tapi yang Kalumbu kan koto Wadbon. Yo koto berdua tu kan koto pilihan Balai Mensiang. Iya. Sebenarnya di Pau Limo tu koto pilihan Balai Mensiang di dalamnya tu mana nak menonjol. Iya. Ambo yakin beliau kok kan pari pandito kok. Iya. Malin. Ya. Panditu apa? Ya. Orang tua berutan bo. Panditu apa kok? Ambo langsung gugat tampan pandito. Orang tua baru tanam bo. 3 orang sama ambo jadi orang tua. Berarti asan dari rumah. Iku kadang-kadang kayaknya lebih sok tahu lah dewa kayak. Alasan itu tampan tak punya alasan yang konkret doh. Aduh suri-suri di tempat. Otentik dah Otentik dah. Ya. Ambo yakin keniko korin angku apa tuh masuk ambo keniko. Jadi Ya kan? awak kadang-kadang itu yang perlu kita paham. Korin ini sabun anak apa? Korin itu penjago kiri kanan wah. Ya, ini kan punya orang ahli juga. Jadi dalam Banagari, awak kadang-kadang bangga ada Banagari. Ya. Tapi tidak paham bagaimana dengan filosofi negari awak. Ya. Kalau Pau 5, Pau 9 kan sampai balik. Ya. Tapi dalam peranata adat Ya. di Pau 5 itu kadang ada bedanya dengan Pau 9, gitu kan. Contohnya, kalau di Pau 5 itu ada penghulu, Ya. ada orang tua, Ya. ada pandito, ada pelopori. Ya. Itu bagian ini makna bajini hadai di Pau 5. Ya. Kemudian nan gadang tumbuh ada pandeka tapian, Ya. ada orang muda. Ya. Nah, itu gadang tumbuh. Ya. Di Pau 9 tapi sama intinya seperti itu. Dan di Pau 5 itu kalau urusan gala, Ya. kalau rajo itu, kalau penghulu itu besok rajo. Ya. Kalau orang tua ada rajo ada malin. Ya. Kalau pandi itu malin besok seperti itu. Ya. Jadi mungkin dek naro menjadi galambo itu malin ya, Ya. maka orang tua pandito ya kan. Betul. Tapi dalam orang tua itu ada malin ada rajo seperti itu. Ya. Tapi tidak perlulah itu kita kupas. Kini ke yang penting bagi awak karena kan sebenarnya mendamba gini kan ya. Ya. Artinya media nan soromani koko bagaimana bisa kita menjadi bermanfaat untuk orang banyak. Sekurang-kurangnya berbagi informasi. Ambo suka benar karena sesuai dengan moto ambo bertabar untuk negari. Iya. Tua. Kayu arola jembatan